Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil proyek desain antarmuka LMS Leo yang telah kami kerjakan dari step 1 sampai step 9. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan, efektivitas, dan pengalaman pengguna, khususnya mahasiswa Telkom University. Sebelum mempresentasikan hasil kerja kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fahmi Hidayat dengan NIM 63. Perkenalkan, saya Bara Liatar dengan NIM belakang 53. Saya Awan Ramadan dengan NIM akhir 64. Next. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Celo LMS merupakan platform utama pembelajaran dari Telkom University. Proyek desain ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan selewai platform pembelajaran daring Telkom University yang memfasilitasi mahasiswa dan dosen dalam proses belajar mengajar. Namun, analisis awal menunjukkan bahwa banyak mahasiswa mengalami kesulitan dalam navigasi, memahami notifikasi, dan berinteraksi di forum. Oleh karena itu, proyek ini bertujuan untuk merancang ulang UI LMS Selewai agar lebih mudah digunakan, komunikatif, dan mendukung pengalaman belajar yang optimal dan efektivitas pengguna LMS, khususnya bagi mahasiswa, melalui pendekatan user-centered design. Ini adalah bagian dari dashboard Selewai LMS. Next, Don. Yang pertama itu ada step 1-3 yang dengan subjudul memahami pengguna. Tahap awal desain dimulai dengan pemahaman mendalam terhadap pengguna. Berdasarkan hasil survei, mayoritas mahasiswa menggunakan LMS 1-3 jam per hari melalui komputer, terutama untuk mengerjakan kuis dan mengumpulkan tugas. Kendala utama yang dihadapi meliputi struktur navigasi yang membingungkan, notifikasi yang tidak aktif secara real time, serta forum diskusi yang kurang interaktif. Di sini ada hasil survei kami menunjukkan diagram pada seberapa puas layanan LMS saat ini. Dari survei yang telah kita lakukan, melewati kuesioner dari 8 responden, terdapat 7 orang yang memilih puas dan 1 orang yang memilih netral. Lalu ada diagram seberapa mudah dalam mengakses dan menavigasi LMS. Dari survei yang telah kita lakukan melewati kuesioner dari 8 responden, terdapat 4 orang yang memilih mudah, 3 orang yang memilih cukup mudah, dan 1 orang yang memilih netral. Dan ini adalah salah satu contoh user persona yang mengisi kuesioner kami, yaitu mahasiswa bernama IKD Rio Pranata, yang memiliki beberapa kendala dalam penggunaan LMS. Next. Lalu pada step 5 dengan subjudul struktur menu dan navigasi. Desain menu menggunakan pendekatan hierarkis, memudahkan pengguna untuk mempelajari fitur seperti course, tugas, dan timeline. Sidebar diletakkan di sisi kiri sebagai menu utama, dengan ikon dan label yang jelas. Di sisi kanan, ditampilkan recent access dan timeline tugas berwarna yang menunjukkan status hijau, aktif, merah lewat tenggat. Informasi waktu juga ditampilkan di header agar selalu terlihat. Ini adalah struktur menu website yang akan kami buat. Yang pertama itu ada menu utama. Setelah menu utama itu ada course, kursusku, menu pengguna, kategori, dan help center. Next. Next. Oke, mungkin berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan di step 6 dan 7 perangkat input dan output. Untuk memastikan efisiensi interaksi, Caloi menggunakan input utama berupa mouse dan keyboard yang sesuai dengan karakteristik platform desktop. Sementara itu, output didominasi oleh visual seperti perubahan warna tombol dan efek hover. Ditambah juga rencana notifikasi suara untuk mendukung pengguna yang multitasking. Oke, di step 7 ada UI control dan familiarity. Elemen kontrol seperti tombol, drop down, dan breadcrumbs dipertahankan karena sudah dikenal luas. Breadcrumbs membantu pengguna memahami posisi dalam sistem, sementara drop down searchable mempercepat pencarian. Sebagai alternatif, sidebar navigasi bertingkat dengan ikon interaktif juga dipertimbangkan untuk meningkatkan eksplorasi fitur secara visual. Terlihat pada gambar di kiri dan contoh pada di bawah. Oke, di step 8 dan 9, perbaikan desain berdasarkan penulisan teks dan pesannya baik. Readability, teks penting seperti nama mata kuliah, interaksi tugas, dan label tombol diperbesar, diberi kontras warna tinggi, dan spasi antar elemen ditingkatkan. Font popping dipilih untuk tampil modern dan kenyamanan baca.
Lanjut, Convey System Status. Sistem kini menampilkan status interaksi secara real-time, seperti progress bar saat upload dan notifikasi teks seperti tugas berhasil dikirim atau gagal, periksa format file. UI Control. Tombol aksi diberi warna mencolok sesuai fungsinya. Misal, merah untuk hapus, hijau atau biru untuk konfirmasi. Label tombol menggunakan bahasa yang familiar dan jelas. User task menginstruksi tugas ditampilkan dalam bentuk poin yang rapi dengan batas waktu yang jelas. Urutan angka diatur runtut agar pengguna tidak bingung saat mengunggah tugas. Untuk selanjutnya, saya akan menemukan prototipe yang telah kami buat. Oke, jadi dari prototipe yang kami buat, kami memiliki ada 7 layer yang kami gunakan. Yang pertama itu ada layer untuk login, terus yang kedua ada layer untuk dashboard, yang ketiga ada layer untuk daftar mata kuliah, yang keempat ada layer di dalam mata kuliah tersebut yang biasanya itu berisi tugas-tugas ataupun materi-materi yang dilampirkan. Terus yang keempat itu ada layar mengenai forum diskusi. Terus yang keenam ada layar mengenai materi, dan yang terakhir ada layar mengenai tugas-tugas. Oke, mungkin langsung saja. Jadi pada tampilan login, secara tampilan mungkin masih terlihat mirip, karena menurut kami tampilan login dari website LMS sendiri itu masih bagus dan mudah dipahami. Cuma pada bagian pergantian bahasa English dan cookies kami taruh sedikit paling bawah, karena tombol-tombol tersebut itu jarang digunakan. Oke, untuk loginnya kita tinggal klik bagian Microsoft. Terus ini merupakan tampilan dashboard awal kita, di mana di bagian atas merupakan header yang berisi letak direktori yang sedang ditampilkan, yaitu di dashboard. Terus ada panel icon notifikasi, terus ada jam beserta tanggalnya, dan ada logo Cleo LMS. Pada LMS yang asli itu tampilan jamnya itu berada di list menu yang sebelah kiri, dan itu letaknya juga di bawah, jadi jarang sekali terlihat. Oleh karena itu kami improve lagi, redesign dengan meletakkan tanggal dan waktunya itu di bagian atas. Oke, lihat ke bagian kiri itu merupakan daftar-daftar menu yang tersedia pada website LMS ini. Yang pertama ada menu dashboard, my course, kategori, kalender, account, settings, dan help center. Pada website LMS yang asli, menu-menu ini tuh letaknya itu ada di bagian atas, dan juga pada bagian yang kiri pada website yang asli itu hampir sepenuhnya kosong dan tidak dimanfaatkan. Oleh karena itu kami berinisiatif untuk memindahkan segala navigasi menunya itu di bagian kiri, dan pada bagian atas tadi yang bagian header itu kita letakkan untuk menaruh judul directory layer dan waktu. Terus ke bagian menu sebelah kanan itu ada reason dan timeline. Jadi reason ini berisi mata kuliah yang baru saja kita akses. 3 mata kuliah yang baru saja kita akses, yaitu seperti pada gambar. Jadi kenapa kami taruh reason di sini? Karena menurut kami reason ini sangat membantu mahasiswa dalam melihat mata kuliah yang sering dilihat. Dan yang kedua juga ada timeline. Nah, di bagian timeline ini kita dapat melihat kuis-kuis atau tugas-tugas yang ada
dalam pelajaran mahasiswa. Nah, tugas-tugas ini juga ada tambahan seperti tanda checklist ataupun tanda silang yang semisal tanda checklist itu menunjukkan bahwa tugas selesai dilaksanakan, sedangkan tanda silang itu menunjukkan tugas terlambat untuk dilaksanakan. Ini memberikan visualisasi yang lebih intuitif untuk mahasiswa. Terus selanjutnya itu ada bagian My Course. Di dalam bagian My Course itu masih sama, kurang lebih seperti di website LMS asli, cuma kita masih ada beberapa redesign seperti penempatan progress bar ini untuk menampilkan berapa aktivitas yang telah kita selesaikan dalam sebuah mata kuliah. Terus yang lainnya itu ada nama mata kuliahnya dan dosen pengampunya. Terus misal saya klik salah satu mata kuliah yaitu teori peluang. Nah, di dalam mata kuliah ini untuk tampilannya itu juga kurang lebih masih sama. Juga tapi ada beberapa perubahan desain. Yang pertama itu identitas kuliah. Nah, yang pertama itu bagian header untuk setiap setiap minggu dalam mata kuliah tersebut. Jadi untuk website yang LMS yang asli itu masih polos berwarna putih, sedangkan kami berubahnya dengan warna merah. Kurang lebih untuk tampilan slide mata kuliah ini masih terlihat sama. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian berkas materi. Di bagian berkas materi itu sebenarnya di beberapa materi di LMS yang asli itu biasanya kita bisa langsung download ataupun kita langsung masuk diarahkan ke halaman URL baru terkait misal ke halaman URL PDF-nya. Jadi kurang lebih untuk mata kuliah ya hanya sebatas ini. Terus kita juga dapat kembali dengan mengklik direktori yang ada di bagian atas ini. Oke, selanjutnya itu ada forum. Oke, untuk bagian forum itu pada website LMS yang asli itu hanya terdapat beberapa topik diskusi. Ada beberapa list topik diskusi beserta siapa yang menanyakannya. Untuk kalau orang atau mahasiswa kalau mau lihat pertanyaannya itu mereka harus mengeklik forum topik diskusi tersebut. Hal ini tentu sedikit menyusahkan ya, karena kita harus masuk lebih dalam lagi ke arah forum diskusi untuk melihat pertanyaan yang sedang diajukan mahasiswa. Oleh karena itu, untuk mengatasinya kami membuat redesign itu. Jadi pada forum diskusi mahasiswa dapat secara langsung melihat apa sih yang ditanyakan oleh mahasiswa lain, sehingga mereka dapat memahami dan melihatnya secara lebih cepat. Juga di sini terdapat beberapa komentar untuk membalas tanggapan dan juga tautan permanen. Ya, selain itu kalau kita mau balik dashboard, kita juga bisa klik di bagian list menu sebelah kiri ataupun kita klik logo Sleo-nya. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan prototipe desain Sleo LMS Telkom University. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.